Sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, dengan luas lebih dari 140 juta hektar, Indonesia mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan kehidupan bumi. Di mana hutan tropis Indonesia adalah sumber kekayaan alam dan sumber aktualisasi budaya bagi 60 sampai dengan 80 juta orang yang hidup di dalamnya. Namun demikian, hampir seluruh kawasan hutan Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan negara yang dalam pengelolaannya diserahkan kepada instansi pemerintah maupun kalangan bisnis. Ironisnya, kewenangan besar yang dimiliki pemerintah dan kalangan bisnis untuk mengelola hutan kurang dibarengi dengan tanggung jawab untuk memelihara kelestarian hutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Terbukti dari sejak dikeluarkannya kebijakan kehutanan tahun 1967 hingga saat ini, kerusakan hutan terus saja terjadi. Dari tahun ke tahun, laju kerusakan terus meningkat. Hutan telah menyusut dengan cepat, bahkan tercepat di dunia. Sebuah laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa laju kerusakan hutan telah mencapai 2 juta hektar per tahun. Sebab terbesar adalah konversi hutan menjadi perkebunan sawit. Kondisi pengelolaan seperti ini menimbulkan krisis berkepanjangan. Akibatnya adalah terjadinya dehumanisasi karena hilangnya akses masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya, penurunan kualitas manusia, kerusakan struktur sosial masyarakat, serta degradasi karena kerusakan kualitas sumber daya alam. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat adat yang hidup di sekitar hutan, di mana secara tradisional telah memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan dan hewan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, perumahan, obat-obatan, upacara adat, dan keagamaan. Mata pencarian di daerah Pesiralang, Kecamatan Sungai Pagu umumnya meladang kan. Sudah itu ke sawah. Jadi yang beladang itu macam-macam lah kan, ada karet, ada kopi, ada kulit kan. Ada tanaman muda seperti cabai kan. Sudah itu masalah sawah kan. Sawah itu padi. Beberapa taman-taman muda misalnya seperti kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar kan. Itulah situ. Mereka melihat sumber daya hutan bukan sekedar tegakan kayu, namun bagian dari hidup dan berpenghidupan, sehingga mengupayakan pengelolaannya agar dapat menjamin kesinambungan. Pemanfaatannya tidak didasari hanya pada kegiatan eksploitatif, tetapi dilandasi pada usaha-usaha untuk memelihara keseimbangan dan keberlanjutannya. Kondisi itulah yang menjadi dasar kuatnya militansi masyarakat untuk tetap mempertahankan kawasan hutan tersisa di sekitarnya. Merubah paradigma menjadi keharusan. Dari pengelolaan hanya oleh pengusaha dan pengusaha, dirubah menjadi pengelolaan yang berbasiskan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Karena itu, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi sebagai organisasi non-pemerintah yang peduli dengan upaya pengembangan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, sangat yakin apabila masyarakat diberi kepercayaan juga ruang ekspresi untuk mengaplikasikan teknologi serta pengetahuan lokalnya, niscaya mereka mampu melaksanakan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hutan mempunyai makna sosial,
politik, budaya, dan religius bagi masyarakat. Hubungan sinergis antara masyarakat dengan hutan bukanlah hal yang baru, karena sejak dulu mereka telah hidup berdampingan dan telah terjalin hubungan yang saling berkaitan. Lalu, upaya konkret apa yang telah dilakukan? KKI Warsi bekerja sama dengan Tropical Forest Trust mendorong upaya untuk membangun pengelolaan sumber daya alam kolaboratif sebagai upaya untuk membuat kehidupan masyarakat di sekitar hutan menjadi lebih baik. Upaya ini sangat ideal untuk mendorong proses pengakuan secara formal atas kawasan rakyat di kawasan hutan produksi yang saat ini dikelola oleh PT Andalas Merapi Timber, dengan jalan saling mengisi kelemahan dan menggabungkan kekuatan. Rencana MT ke depan itu ingin melibatkan masyarakat di dalam kegiatan PT AMT. Antara lain memanfaatkan tenaga-tenaga masyarakat yang ada di sekitar hutan untuk umpamanya ada program ITSP atau program PAK. Jadi kita manfaatkan mereka dan sekarang juga sudah kita laksanakan. Dalam hal penyelesaian konflik antara perusahaan PT AMT dengan masyarakat di masa yang akan datang, kita akan tetap menempuh cara-cara yang sudah kita laksanakan, yaitu pendekatan dengan masyarakat, membicarakan mereka dengan pemuka-pemuka masyarakat bagaimana baiknya, dan itu yang kita utamakan. Secara teknis, untuk mencapai tujuan inisiatif ini telah dilakukan berbagai aktivitas, melakukan kaji tindak untuk wilayah-wilayah yang akan difasilitasi. Nagari Pasir Talang dan Dusun Pamongkete contohnya. Kaji tindak ini meliputi serangkaian perencanaan tata ruang mikro, penyelesaian konflik batas, perencanaan pengkayaan, dan praktek-praktek pertanian organik untuk mendukung pendapatan masyarakat. Penilaian biodiversity secara partisipatif yang diantaranya akan menghasilkan dokumen rencana komanajemen kawasan kelola rakyat. Mendorong penguatan lembaga perwalian lokal sebagai lembaga pengelolaan kawasan kelola rakyat. Lembaga ini didorong sebagai lembaga yang akan menjadi fasilitator bagi upaya pemasaran hasil hutan non-kayu dan hasil pertanian. Melakukan rangkaian aktivitas untuk mendorong lahirnya payung kebijakan lokal melalui mekanisme konsultasi publik. Melakukan studi analisa kebijakan, pengumpulan data hutan dan kehutanan kabupaten, mengkampanyekan dan mempublikasikan capaian dari lokasi fasilitasi sebagai upaya untuk upstreaming payung kebijakan lokal yang dihasilkan agar bisa diadopsi oleh kebijakan yang di atasnya. Mengkolaborasikan pelaksanaan program dengan melibatkan banyak pihak dalam aktivitas yang dilakukan. Di samping untuk mendapatkan dukungan terhadap upaya yang dilakukan, maka dukungan publik penting untuk diraih guna mempercepat pengakuan bagi masyarakat dan pengelolaan hutan. Warsi cukup bagus dalam melaksanakan program karena dia sangat menyatu dengan kelompok-kelompok masyarakat. Dan kelompok masyarakat yang dekat dengan dia dan pelaku-pelaku dari Warsi bergabung dengan masyarakat. Cuman hanya Warsi bisa sekarang mengambil kelompok-kelompok atau jorong-jorong tertentu. Kalau menurut saya, program ini bisa terintegrasi secara keseluruhan. Mudah-mudahan cita-cita program ini yang selama ini kita berbicara masalah kemiskinan, bahkan itu sudah berbunyi di Undang-Undang Dasar 1945, mengentaskan, memberdayakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu sebenarnya sampai sekarang kan belum terwujud secara utuh. Kalau itu bisa kita integrasikan adalah keterpaduan program. Kami sekarang lagi menggiring untuk program apa yang masuk ke kabupaten ini bermuara di satu pintu. Jadi konsultan-konsultan yang ada atau SKPD yang ada harus berkoordinasi antar program.
sehingga tidak ada tumpang tindih program. Karena kemarin ini kita masih melihat, kita sudah akan merencanakan pembangunan ini, ternyata SKPD lain sudah ada merencanakan itu, sehingga terjadi juga di situ kelemahan-kelemahan. Banyak usulan masyarakat yang batal setelah ditentukan melalui program PPK yang harus didanai, tetapi SKPD lain sudah masuk itu di dalam anggarannya. Inisiatif ini bukanlah satu-satunya obat yang manjur untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan hutan. Harus banyak dibangun inisiatif lainnya oleh berbagai pihak. Pertanyaan terpenting yang harus dilontarkan adalah, apakah pemerintah dan kalangan dunia usaha siap membuka ruang-ruang ekspresi untuk rakyat sebagai upaya untuk mengembangkan inisiatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat? Kami berharap pemerintah agar melestarikan lingkungan hidup kembali dengan menanam pohon dan menjaga pengerukan sungai yang secara liar, mengambil pasir yang terlalu banyak. Tentunya bukan karena rasa kasihan atau tekanan, namun dilandasi oleh keinsafan bahwa pengelolaan yang telah dilakukan selama ini tidak berarti apa-apa. Kolaborasi bisa menjadi salah satu kunci untuk mencari solusi pengelolaan ke depan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan ini untuk kepentingan kita bersama, juga kepentingan keturunan kita untuk masa depannya. Kami optimis apabila ini berjalan, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik ke depan.